Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-6 untuk negara dan konstitusi. Materi hari ini akan berbicara seputar negara dan konstitusi. Sebagaimana kita ketahui, negara dan konstitusi itu adalah dua lembaga yang terkait erat. Mengapa? Karena negara tanpa konstitusi tidak mungkin terbentuk. Dan konstitusi juga merupakan dasar dari suatu negara, jadi sangat fundamental. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang bunyinya sebagai berikut, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia adalah sesuatu yang akan menjadi bagian paling dasar untuk melakukan hal-hal baik di internasional, nasional, dan kehidupan setiap saat pada masa sesama warga negara atau negara berinteraksi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang berlandaskan pada suatu konstitusi ini dinamakan negara konstitusional atau biasa dikenal dengan istilah constitutional state, di mana konstitusi merupakan suatu ide, gagasan, atau paham. Jadi konstitusionalisme ini adalah dipahami sebagai ide, gagasan, atau paham. Nah, negara merupakan organisasi kekuasaan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Bahwa dalam negara itu ada rakyat atau penduduk, ada wilayah dan pemerintahan. Pemerintahan yang dimaksud ini adalah nantinya yang akan menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan bernegara. Ini yang disebut unsur negara yang fundamental, yaitu harus ada rakyat, harus ada wilayah yang berdaulat, dan ada pemerintah yang berdaulat. Kemudian ada juga unsur keempat dan kelima, yaitu kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain, yang itu disebut unsur yang penambah. Tapi yang paling penting itu adalah rakyat, wilayah, dan pemerintah. Nah, pada hakikatnya, negara demokrasi itu memberikan perspektif bahwa pemerintahnya seharusnya sangat representatif, baik dalam arti menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Di sini, tugas pemerintah menjalankan kekuasaannya itu tidak perlu terlalu besar, tetapi harus dibatasi agar kekuasaan yang diterima oleh orang-orang yang ada di pemerintah itu tidak menyalahgunakan, tidak bersikap sewenang-wenang, serta yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya adalah benar-benar untuk kepentingan rakyat. Makanya secara hakikat apa manfaat dari suatu kekuasaan dibatasin? Mengapa kekuasaan perlu dibatasi? Karena kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan. Jadi sudah ada kecenderungan apabila ada satu yang memegang kekuasaan dan kekuasaan itu sifatnya luas, dia bisa akan menjadi power tends to corrupt. Artinya bisa menyalahgunakan. Kemudian bisa absolute power corrupt itu absolutely. Dia akan bisa, kekuasaan mutlak itu akan bisa mendatangkan penyalahgunaan yang sangat mutlak. Ini yang disebut Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas, maka hal ini dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang dikenal dengan istilah konstitusi. Atau kalau di negara kita lebih cenderung menggunakan istilah undang-undang dasar. Sifat dari undang-undang dasar ini adalah mengatur dan menetapkan kekuasaan negara yang seharusnya efektif untuk kepentingan rakyat, serta mencegah dari penyalahgunaan kekuasaan. Maka konstitusi ini merupakan jaminan efektif bahwa kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Jadi ada dua hal, tidak menyalahgunakan apa yang menjadi kekuasaan dan hak warga negara seharusnya dijamin atau tidak dilanggar. Menurut Carl J. Frederick, istilah konstitusionalisme, kalau kita ada konstitusi, di bagian konstitusionalisme itu merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud ada di dalam konstitusi atau undang-undang dasar sebagai ground norm atau norma dasar. Nah, konstitusi ini bisa bersifat naskah written constitution seperti yang dipunyai Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, atau tidak bersifat naskah unwritten constitution. Ini bisa saja berupa konvensi-konvensi di dalam masyarakat, tidak tertulis tetapi dipahami dan bersifat mengatur dan dibatasi. Pada gagasan konstitusionalisme ini, isi dari konstitusi negara itu memiliki dua ciri. Yang pertama, konstitusionalisme memiliki ciri bahwa konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Ini ciri pertama. Ciri kedua adalah konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara. Maka ada dalil yang mengatakan pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia. Government by law, not by men. Mengapa government by law, not by men? Karena kalau berdasarkan hukum, maka ada dua aspek yang harus dilakukan dan ada aspek-aspek yang membatasi hak yang satu dengan yang lain. Ini tadi pahaman kita tentang konstitusionalisme. Jadi ismenya ada atau suatu paham, ide, gagasan. Tapi kalau dari konstitusi berdiri sendiri artinya membentuk, dari bahasa Prancis konstituteur. Konstitusi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, sistem tata negara. Dan konstitusi ini lebih kepada konteks undang-undang dasar suatu negara. Kalau di dalam bahasa Belanda, undang-undang dasar itu grondwet. Jadi konstitusi itu bisa aturan tertulis, juga aturan yang tidak tertulis berbentuk konvensi. Apa yang dimuat dalam konstitusi atau yang biasa dikenal dengan istilah undang-undang dasar? Nah, yang dimuat adalah hal-hal yang mengatur tentang organisasi negara, di mana dalam menjalankan organisasi negara ini ada pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu hal yang pertama yang dimuat dalam suatu aturan konstitusi. Kemudian selanjutnya ada hak-hak asasi manusia. Dan selanjutnya ada prosedur untuk mengubah undang-undang dasar. Yang ketiga,
Biasanya konstitusi atau undang-undang dasar itu memuat tentang larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Ini menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Politik. Nah, ada 6 hal yang untuk Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri dikategorikan. Yang pertama adalah, yang poin paling pertama adalah hal-hal yang sifatnya umum. Misalnya tentang kekuasaan dalam negara dan identitas-identitas negara. Kemudian, hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara. Bagaimana lembaga-lembaga negara itu saling terkait antara lembaga satu dengan yang lainnya, baik fungsi, tugas, hak, dan kewenangannya. Yang ketiga, hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar itu adalah menyangkut hubungan antara negara dengan warga negara, yaitu dalam hal apa saja yang menjadi hak dan apa saja yang menjadi kewajiban negara terhadap warganya, ataupun sebaliknya, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Dalam hal ini termasuk juga dalam jaminan hak azazi manusia. Hal selanjutnya adalah konsepsi atau cita negara. Apa yang dicita-citakan atau menjadi konsep-konsep harapan-harapan yang akan dilakukan oleh negara dalam berbagai aspek atau bidang. Misalnya dalam bidang pendidikan kan, sesuai Undang-Undang Dasar 45, maka bidang pendidikan ini menjadi fokus perhatian dari negara untuk menjamin terselenggaranya. Dan kemudian ada juga konsep terkait kesejahteraan, bahwa masyarakat itu diniatkan atau seharusnya sejahtera dalam hal memiliki, di dalam pasal 28 itu kan terkait dengan pengelolaan untuk ekonomi, dan di dalam pasal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak ini bagian dari konsepsi atau cita negara dalam hal kesejahteraan sosial. Ada juga hal-hal yang berbau hubungan sosial dalam konsep atau cita negara, dan juga bagian pertahanan atau geostrategi negara. Nah, selanjutnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu juga mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan Undang-Undang Dasar ini kan dikenal dengan istilah amandemen. Mengapa? Nah, kalau ada sesuatu yang mau diakomodir, ada bagian dari Undang-Undang Dasar yang tidak dapat dirubah sifat dasarnya, tetapi ada juga yang dimungkinkan di amandemen. Nah, apalagi ada ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Selanjutnya kita melihat fungsi dari konstitusi yang dirumuskan oleh Prof. Jimli As-Siddiqi. Ada 8 hal yang menurut Prof. Jimli As-Siddiqi dituliskan dalam bukunya tahun 2002 terkait fungsi dari konstitusi. Yang pertama, bahwa fungsi konstitusi adalah dalam hal penentu atau pembatas kekuasaan negara. Jadi terkait konstitusi yang paling substansi kan selalu berbicara tentang pembatasan kekuasaan negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Jadi dalam hal ini bagaimana lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu saling berhubungan
tetapi dalam mekanisme sistem yang diatur baik. Yang ketiga, fungsi dari konstitusi itu adalah mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Jadi bagaimana misalnya kita ambil legislatif itu kan eksekutif itu kan adalah pemerintah. Bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaannya untuk menjamin hak-hak warga negara. Seperti itu yang disebut fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Selanjutnya di fungsi keempat, konstitusi itu juga memberi atau merupakan sumber legitimasi, sumber pengasahan terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Nah, yang kelima merupakan fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli. Dalam demokrasi kan sumber kekuasaan yang asli itu adalah rakyat. Tetapi untuk representasinya diwakili oleh wakil rakyat. Oleh sebab itu bukan rakyat sendiri yang menjalankan demokrasinya, tetapi melalui organ negara seperti legislatif yang kita kenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keenam ada fungsi simbolik, yaitu bahwa konstitusi itu adalah symbol of unity atau simbol pemersatu. Maka sebagai rujukan, Undang-Undang Dasar atau konstitusi itu akan akan memperlihatkan identitas dan keagungan kebangsaan yang biasa dikenal dengan istilah asing identity of nation atau sebagai center of ceremony. Maka kalau di Indonesia kan simboliknya misalnya untuk bendera kita ada diatur tentang pasal bendera Indonesia adalah bendera merah putih. Maka simboliknya orang-orang Indonesia itu menggunakan warna merah dan putih, artinya itu ada artinya, tidak sekedar begitu saja. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya. Kan kita punya banyak lagu, mengapa hanya lagu itu saja yang dipilih? Itu ada artinya karena dia adalah simbolik sebagai sarana pemersatu atau symbol of unity. Jadi dimanapun misalnya ada atlet-atlet Indonesia berlaga dan menang, maka yang dinaikkan adalah bendera merah putih sebagai simbol negara, diatur dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi kita, dan kemudian yang dinyanyikan adalah lagu Indonesia Raya. Jadi itu center of ceremony, ketika dijadikan pusat untuk perayaan itu adalah dalam bahasa simbolik seperti lagu kebangsaan. Nah, fungsi yang ketujuh adalah fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control. Jadi Undang-Undang Dasar itu mengatur secara luas bagaimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat itu seharusnya bertindak. Nah, di situ akan bahwa manusia di antara orang-orang itu harus adil, harus mempunyai kemampuan untuk mengendalikan kehidupannya dengan baik. Itu ada dalam pasal-pasal dalam suatu konstitusi. Nah, yang kedelapan, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat atau biasa dikenal dalam istilah asing social engineering atau social reform. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi itu sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham konstitusionalisme, di mana konsep negara hukum dan prinsip demokrasi itu dijalankan, maka semua hal yang berkaitan dengan cara bernegara dan berbangsa menggunakan norma dasar Undang-Undang Dasar 45 yang tidak hanya dianggap sebagai dokumen hukum, tetapi juga mengandung aspek seperti di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada pandangan hidup, ada cita-cita, ada falsafah, dan merupakan nilai-nilai luhur bangsa, sehingga menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Ini dikatakan
almarhum Bapak A.M. Fatwa dalam bukunya Potret Konstitusi Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar pada tahun 2009. Nah, tadi sudah dikatakan Undang-Undang Dasar konstitusi itu bisa dilakukan perubahan kalau menyesuaikan dengan suatu keadaan, tetapi tidak mengubah sifat dasar yang memang mengikat. Di sini di Indonesia dalam proses bernegara, berbangsa dan bernegara pasca reformasi itu ada rangkaian pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan beberapa kali, yaitu dalam 4 tahapan. Amandemen pertama Undang-Undang 1945 ini dilakukan dalam sidang umum MPR pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Kemudian ada juga amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45 ini dilakukan dalam sidang tahunan MPR dari tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Kemudian amandemen ketiga dari Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Dan yang terakhir, amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR dari tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Nah, setelah 4 kali mengalami perubahan, akhirnya Undang-Undang Dasar 45 ini memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, ada 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Salah satu perubahan yang fundamental adalah pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, yang di dalam perubahan fundamental yang dulu diwakili oleh badan MPR, sekarang bisa langsung dipilih oleh rakyat. Maka dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 ini ada menyediakan mekanisme. Mekanisme itu adalah cara-cara untuk melakukan perubahan pada konstitusi. Maka setiap konstitusi di dunia itu sebenarnya dimungkinkan untuk melakukan amandemen, ada perubahan terhadap undang-undang dasarnya. Nah, mengapa bisa di amandemen ini? Kalau di pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 ini kan legitimasinya ya. Mengapa Undang-Undang Dasar itu bisa diubah? Karena secara substansi Undang-Undang Dasar 1945 ini kan buatan manusia, bukan kitab suci. Jadi dalam hal ada suatu situasi politik tertentu, dimungkinkan untuk mengakomodir perubahan-perubahan situasi politik sehingga aturan dasarnya dalam Undang-Undang Dasar 45 ini bisa saja berubah. Oke. Mengapa bisa berubah? Karena seperti Indonesia pada zaman sebelum reformasi atau dikenal dalam range Orde Baru, maka yang dilakukan adalah pemilihan wakil MPR nanti yang akan representasi memilih presiden dan wakil presiden. Tetapi kemudian setelah dilakukan amandemen, maka di sini pelaksanaan pemilihan umum bisa saja terdiri dari representasi rakyat yang langsung memilihnya, tidak direpresentasi lagi, langsung saja dilakukan oleh rakyat per 5 tahun untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada juga pemilihan anggota legislatif, dan kemudian ada juga pemilihan kepala daerah. Itu yang berbeda setelah terjadi perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada dasarnya ketika kita berbicara konstitusi negara, kita berbicara
hal-hal yang menjadi norma-norma dasar, dan norma-norma ini kemudian menjadi bagian dari proses kita melakukan kehidupan bersama dalam konteks bangsa dan negara. Oleh sebab itu, biasanya orang-orang yang sudah belajar terkait dengan norma-norma ini, dia menyadari bahwa memang sih undang-undang ini sifatnya luas dan konteksnya abstrak. Tetapi kemudian undang-undang ini bisa menjadi dasar bagi turunan-turunan peraturan-peraturan selanjutnya. Jadi dari secara hierarki atau tata urut, undang-undang dasar yang paling tinggi atau menjadi paling fundamental di Indonesia, kemudian turun menjadi undang-undang, turun lagi menjadi peraturan pemerintah, turun lagi menjadi keputusan presiden, turun lagi menjadi peraturan menteri, turun lagi menjadi peraturan daerah, dan turun lagi menjadi peraturan dari sistem-sistem di bawahnya, misalnya menjadi peraturan bupati, peraturan selanjutnya, pokoknya dia ada hierarkinya atau disebut tata urut. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.